Set Girl. Cerita ini datang dari kampung di daerah Jawa Barat dan diceritakan langsung oleh Pak Roni, warga asli sana. Tokohnya kita samarkan sebagai Haji Salim. Haji Salim dikenal sebagai orang paling kaya di kampung. Rumahnya besar, halamannya luas, mobilnya ada 2, usahanya banyak, toko bangunan, ternak ayam, kontrakan, dan dia juga sering jadi rentenir. Tapi sayangnya, kekayaan itu nggak bikin dia dermawan. Orang-orang kampung takut sama dia, bukan karena disegani, tapi karena Haji Salim terkenal kejam soal uang. Kalau ada yang telat bayar hutang, dia bakal datengin rumah orang itu, bentak-bentak, bahkan pernah lempar panci satu keluarga cuma karena utangnya belum lunas. Yang lebih parah, dia sering manipulasi warga. Ada satu kasus tanah milik Pak Darto, tetangganya, dia beli murah banget. Janjinya mau bantu, tapi ternyata surat tanah dibalik nama dan dijual mahal ke orang kota. Pak Darto yang udah tua harus ngontrak di tanah leluhurnya sendiri. Setelah puluhan tahun bermain kotor, akhirnya tanda-tanda ganjil mulai muncul. Semuanya bermula waktu Haji Salim pulang dari luar kota dan bawa patung kecil dari pasar barang antik. Dia bilang patung itu pembawa hoki, sebuah arca kecil dari perunggu. Bentuknya mirip manusia meringkuk dengan muka menunduk. Sejak patung itu ada di rumahnya, Haji Salim jadi makin rakus. Dia mulai beli tanah sawah petani dengan cara licik. Gak peduli itu tanah warisan atau sumber nafkah keluarga, pokoknya semua harus jadi miliknya. Tapi malam-malam di rumahnya jadi aneh. ART-nya cerita setiap jam 2 malam terdengar suara langkah kaki dari kamar atas, padahal kosong. Kadang terdengar suara tawa lirih kayak anak kecil. Bau anyir juga mulai muncul di dapur, padahal gak ada bangkai atau makanan basi. Suatu malam ART-nya Mbok Sri cerita kalau dia mimpi aneh. Dalam mimpinya dia lihat Haji Salim di tengah pasar telanjang dihakimi oleh puluhan warga yang wajahnya rusak, matanya copot, lidahnya panjang, dan badan penuh luka. Mereka nunjuk-nunjuk ke Haji Salim dan bilang, balikin semuanya. Malam berikutnya, Haji Salim sendiri yang mimpi aneh. Dia mimpi berada dalam liang kubur sempit, gak bisa gerak, dan tiba-tiba ada tangan-tangan dari dalam tanah yang mencakar wajahnya sambil berbisik, "Rakus, kamu rakus, kamu rampas hak kami." Beberapa hari kemudian, Haji Salim jatuh sakit. Badannya panas dingin, tapi dokter bilang dia sehat. Anehnya dia nggak bisa tidur karena tutup mata. Selalu ada bayangan arca itu berdiri di sudut kamar, dan makin malam arca itu semakin besar. Sampai suatu malam, arca itu nggak cuma berdiri, tapi bergerak. ART-nya dengar Haji Salim teriak-teriak dari kamar. Pas mereka dobrak pintu, dia lagi di pojokan kamar, badan gemetar dan ngomong sendiri, "Jangan ambil aku, jangan, aku masih mau kaya, aku masih mau." Haji Salim akhirnya meninggal 2 minggu setelah itu, tapi cara matinya bikin satu kampung trauma. Saat dia meninggal, jenazahnya sulit dimandikan. Air yang dipakai selalu jadi keruh
dan bau busuk. Bahkan mayatnya kaku seperti batu. 3 ustadz yang datang untuk mandikan akhirnya minta tolong ke 5 orang lainnya. Yang paling bikin geger, waktu kain kafan udah dibungkus, tiba-tiba wajah jenazahnya terbuka sendiri. Mukanya menghitam, lidahnya menjulur panjang, dan kedua matanya membuka sedikit seperti melotot. Orang-orang panik, banyak yang langsung pulang. Haji Salim dikubur cepat-cepat malam itu juga. Setelah dikubur, muncul kejadian-kejadian aneh. Kuburan Haji Salim 3 kali ambles. Orang yang lewat malam hari di dekat makamnya bilang suka dengar suara tawa atau rintian. Bahkan ada warga yang ngaku melihat sosok seperti Haji Salim jalan di sawah, membawa arca yang sama seperti yang dulu ada di rumahnya. Beberapa waktu kemudian, keluarganya datang ke ustadz setempat, minta rumah itu dibersihkan. Saat pengajian dan ruqyah dilakukan, arca itu meleleh seperti lilin, dan di lantai tempat arca diletakkan muncul bercak darah kering yang gak bisa dibersihkan sampai hari ini. Kisah ini jadi pelajaran besar buat warga kampung. Sejak kejadian itu, banyak orang mulai sadar bahwa harta yang kita cari dengan serakah akhirnya gak akan bisa kita bawa mati. Semua yang diambil, tanah orang, air mata orang, hak orang miskin, kembali jadi saksi di akhir hayatnya. Dan sampai sekarang, rumah Haji Salim dibiarkan kosong, gak ada yang berani ngontrak.